kita harus menciptakan rasa bahwa semua perbuatan yang ada di dunia ini adalah perbuatan Allah. Nah, perbuatan ini di dunia ini kan bervariasi, meliputi ada kebaikan dan juga keburukan, dalam arti kemaksiatan. Nah, di sini kemaksiatan kita dengan sadar maupun tidak sadar niki bagaimana kita menyikapi, apakah itu juga termasuk perbuatan Allah, dan ketika itu termasuk perbuatan Allah kan ada, eh, ketika kebaikan itu dari Allah, ketika keburukan itu dari manusia. Dan itu yang benar yang mana? Itu yang pertama. Terus yang kedua, apakah kemaksiatan kita atau kita ditakdirkan Allah bermaksiat itu bisa menjadi penghalang untuk pengharapan kita bertemu Allah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nami Ulun. Nek kulo mungkin aku sopo. Nggih, Ulun bahasane. Ulun arane Baedowi. Kesebut Akrobi Manjabal. Mana gunung medun teng mriki baru. Boten asli baru berarti. Alhamdulillah Abah. Kulo niki gadah HP. Tapai boten patok sakit. Nah, seringnya kulo niki nderek ngaos jenengan teng Facebook. Enten Bu, sing teng Facebook. Ngoten niku bah, cara ngoten ilmu colongan apa pripun bah? Setunggal. Duh, nggih terus terang. Pak Bu, nun sewu, ketok sampean wanteng niku ndas kula cumpleng. Cumpleng, sampean ngerti cumpleng? Beh, gak nyandak. Rokak rokok tok. Tapi ngono takdiri Gusti Allah ngono. Ngeten bah, sing kula niki kan bahasan ini Isra Mi'raj nggih bah, nun sewu. Ngapunten. Teng mriku kan salat niku wongane kan kuwatah wektu. Selajeng diringkes Isra Mi'raj dados 5 wektu. Nah, pun nggih niku tok. Selajeng teng mriku enten Quran lho, teman. Innal insana khuliqa halu'an lho tulisan. Idza masau jaru jau'a wa idza masal kharu manu'a ilal musallin alladinahum an sholatihim daimun. Nah, sing kula bingung bah, niki wau jenengan ngetok kula terus jala kula bingung bah. Muga-muga kanca-kanca semua dulur Islam gak bingung Bu nggih. Salat daim niki lah anak kula sene sing cilik bah. Lah wayah mbayarin pondok otomatis bah dalu sangu wah repot aku. Otomatis aku gak iso. Nek salat daim Allahu Akbar, Allah terus ndak bisa. Nuwun sewu bah. Sing termasuk salat daim niku mawon tok jenengan diulas keteranganipun. Ngapunten saderengipun bagi jeneng kula Baedowi nggih atau mawon. Ngapun saderenge. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika jenengan ngaos ning YouTube atau ing Facebook, apakah iku sama dengan mencuri? Nah, ngeten nggih. Tidak. Manakala ada wasilah sambungan antara jenengan dengan sumbernya. Mestine wong-wong sing ngaji ning YouTube wajib meletakkan nomor HP-nya supaya bisa sambung.
Sebab wong ngaji iku ada kalanya faham, ada kalanya tidak faham. Berhubung ada sambungannya, maka bisa bertanya langsung walaupun tidak ketemu orangnya. Nggih mboten? Niki. Makanya di dalam channel saya YouTube Ponpes Jaya Baru itu ada 2 nomor saya. 1 nomor untuk chat WA, 1 nomor untuk telepon. Tapi tolong masuk di dalam 2025 niki, saya tidak bisa melayani dulu. Karena apa? Saya masih ada tugas menulis kitab, kitab awal dan kitab akhir. Kitab awal itu hanya 1 juz, kitab akhir insya Allah 30 juz. Insya Allah teng mriku. Jadi kitab niku harus saya selesaikan sebelum kami bongko. Tahu bongko nggih? Mati. Nek jenengan wafat, nek kula bongko. Lak sami toh? Wong bahasa gak usah diperdebatkan. Sing penting ngerti maksudnya. Pun yang ditanyakan fokus sholat daim. Ngeten Pak. Bila suwarin wa kalamin walaftin. Itulah sholat yang dilaksanakan oleh para kekasih Allah. Kekasih. Disebut kekasih karena tidak mencintai selainnya. Tolong dibuka dalam surah Ali Imran ayat 31. Contoh Kanjeng Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan Muhammad, apa yang dikatakan? Dening Rasulullah. In kuntum tuhibbunallaha, jikalau jenengan estu kepingin mencintai Allah dengan benar, yang Allah itu selalu melayani jenengan, menemani jenengan dalam keadaan apapun. Jenengan makan, sing gerakno untu iku sinten? Urip iku toh. Ya Allah iku. Daharan yang sudah dikunyah, lembut, halus, masuk lewat tenggorokan, sinten sing lakoni? Ayo, hati sadar. Allah. Sudah ada di lambung, sinten yang memproduksi. Sehingga ada yang menjadi protein, menjadi kotoran. Yang milah-milah itu siapa? Itulah Allah yang selalu melayani kita. Mengwae kita sebagai umat manusia. Hatinya hati yang atos. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa rodatnahu asfalasa filina illa. Wonten istisna'i. Artinya, kita semuanya pernah Pak ngalami menjadi manusia yang fitrah. Leiku waktu ning kandungan sampai sebelum akil balik anak kecil iki selalu sudah disiapi Allah lewat orang tua. Enggak ada anak kecil kerja bangunan. Ada enggak? Enggak ada. Itu laksana Kanjeng Nabi Adam ada di surga. Tapi ketika akil balik, nafsu datang, ngurei nanggone ati. Syahwat teko. Sing lanang suka wedok, sing wedok memeti goleki lanang. Makanya jangan heran ada anak SMP, SMA, wetenge kembung. Ngerti kembung? Hamil. Oleh sebab itu tolong Pak, anak-anak kita yang masih ada tarbiyah, ibtidak, sanawi, aliyah, tolong pondokno.
Estu pondokno. Untuk mendidik ilmu syariati. Untuk mendidik ilmu Qur'ani. Ilmu hadisi. Ilmu ijma' qiyasi. Biar dia itu faham tentang ilmu syariah. Kalau sampai kali kula niku wis sepuh, wis ketinggalan kereta. Tinggal ketune. Lah ngoten nggih. Makanya ada istilah orang tua, nah wis bapak mbok iki ae sing bodho, kuwi aja melok-melok dadi wong bu. Lah ngoten to? Pondokno. Estu Pak. Jangan takut dengan kondisi kita yang miskin, jangan. Ingat dalam surat At-Tolak ayat 3 Allah dawuh, sing sapa wonge estu gelem tawakal menyang Allah. Fahuwa hasbuhu. Allah akan mencukupi. Allah akan mencukupi. Tawakal iku ya apa tak? Pasrah. Ati iku pasrah gak lesan tok. Ati pasrah, bentuke ati pasrah itu apa? Ikhlas dengan adanya keadaan ini. Bisanya ikhlas, kita tahu semuanya ini Allah yang mendatangkan. Itulah ikhlas. Akhirnya bisa untuk tawakal. Jangan takut. Apa dan berapa biaya yang dibutuhkan anak kita di pondok pesantren. Jangan takut Pak. Saya berkata seperti ini karena saya sudah tesis. Sudah membuktikan. Bagaimana dampak ruhaniah seseorang ketika saat dia itu waktu masa tidak dia manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dengan catatan ngaji ni gak mandek nok nggone ilmu syariat to. Terus Gus Dur nek ngaji ojo gur ngelmu syariat bloko. Artine unggahno datang ilmu hakikat, itulah dinut tauhid. Yang kula bahas niki. Ning pondok disiap nih. Tentang ilmu tasawuf, tentang ilmu tauhid. Artinya jenengan nek mondok jangan nanggung. Sekedar isok moco kitab tok gundul. Jangan. Sekedar memahami isi Quran secara lugat, jangan. Jangan fasih. Alim tentang masalah hadis dan usul hadis, usul fikih, jangan. Harus mengerti tatanan dinut tauhid. Pun mantuk dulu. Kalau jenengan pun sepuh-sepuh, pun ngadepi kematian. Nopo sing harus sampean fokus no. Takarrub marek nang Gusti, urusan syariat saiso-iso karena wis masa sampean gak koyok masane anak-anak kita. Pun. Apa yang dimaksud sholat daim itu? Sholat yang dilakukan oleh ruh. Ruh. Mohon maaf. Kalau saya tarik di dalam ilmu kejawen, ilmu sejati, jenengan iki silo mandek atine meditasi untuk mencapai kesadaran penuh. Kesadaran bahwasanya kita itu bukan sopo-sopo. Kita itu tidak bisa opo-opo. Banjur alam nafi atau pemusnahan pengakuan diri itu sudah selesai, maka dengan sendirinya akan muncul kebenaran. Apa kebenarannya? Isbat. Ternyata semua itu akunya Allah. Iki wis mboten saged kula bahas. Artinya jenengan nanti akan tahu sendiri seiring berjalannya jenengan iki laku sholat daim. Tapi menurut Al-Quran, hal ini dilakukan tidak hanya seperti itu aja. Buka di dalam surat Ali Imran ayat 191.
Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Boleh itu dilakukan dengan keadaan berdiri sambil kerja, berdiri sambil sholat, wa qu'udan bisa Anda lakukan dengan duduk, wa ala junubihim itu juga bisa Anda lakukan dengan keadaan berbaring. Nek umur-umur jenengan di atas 50, geger niku pun kathah penyakit dengkek, Pak. Tahu lor penyakit dengkek? Nek didamel lungguh ini mboten betah, cenut. Mesti mencari sendenan gini. Wis, ambek senden ning kursi monggo, ambek berbaring monggo. Intinya cara meraktekno adalah masuklah napasmu, mlebu metu, saksikan wujud Allah di situ dengan memfungsikan zikir sirul asrar. Apa zikir sirul asrar? Zikir yang tanpa ngucap, baik nama, bila suarin gambar ya ora, walafdin lafat ya ora, wakalamin lan ucapan ora. Artinya diem, hanya merasakan, meyakinkan, sing ngetokno, mlebokno nafas mung Gusti, ya urip sejati ku mau. Niku carane. Wis wonten melih. Monggo. Nek mboten wonten niki tasik nunggu wonten. Monggo. Ah niki Pak miki Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosikin dari Gedung Tuban. Cih, Saya datang sama bapak saya juga ada. Saya terkait yang disampaikan Gus niki beberapa kali disampaikan bapak saya, karena bapak saya juga termasuk muhibine panjenengan. Dan yang saya tanyakan di sini berdasarkan tadi yang disampaikan oleh Gus, bahwa untuk kita sholat ini harus khusyuk. Lah, khusyuk ini artinya kita menghilangkan makhluk. Kita harus menciptakan rasa bahwa semua perbuatan yang ada di dunia ini adalah perbuatan Allah. Nah, perbuatan ini di dunia ini kan bervariasi, meliputi ada kebaikan dan juga keburukan, dalam arti kemaksiatan. Nah, di sini kemaksiatan kita dengan sadar maupun tidak sadar niki bagaimana kita menyikapi, apakah itu juga termasuk perbuatan Allah dan ketika itu termasuk perbuatan Allah kan ada ketika kebaikan itu dari Allah, ketika keburukan itu dari manusia. Dan itu yang benar yang mana? Itu yang pertama. Terus yang kedua, apakah kemaksiatan kita atau kita ditakdirkan Allah bermaksiat itu bisa menjadi penghalang untuk pengharapan kita bertemu Allah. Sekian, terima kasih. Mohon jawabannya Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah maksiat itu, perkara yang jelek itu juga dari Allah? Ini pertanyaan. Kalau semuanya itu af'alullah, pertanyaannya apakah perkara yang tidak baik itu datangnya juga dari Allah? Jawabannya ada dua kacamata, Pak. Tergantung jenengan pakai kacamata min apa kacamata plus. Terserah. Saya jawab dari kacamata syariah dan kacamata hakikat. Kacamata maksudnya mata, sudut pandang. Ingat, jasmani punya mata namanya ainul basyariyah ini.
Rohani juga mata, punya mata, namanya ainul basiroh. Matanya jasad manik, matanya rohani adalah roso atau ihsan. Bon, tergantung nyawangi pakai meripat yang mana. Kita manusia digolongkan Allah dua golongan. Terlepas dari agama apapun kita. Satu, ahlul hijab. Apa ahli hijab? Ahli meripating ati sampen kali kulo ada hijabi, ono tutupi. Apa tutupnya? Al-aghyar, al-asnam. Perkara-perkara selain Allah. Wa zuyyina linnasi hubbus syahawah. Itulah yang disebut cintane ati asyahawah. Ing kesenangane hawa nafsu. Apa kesenangane hawa nafsu? Seneng-seneng kehidupan dunia, lupa kehidupan akhirat. Niki ahli hijab. Yang kedua, golongan yang kedua disebut ahli syuhud. Ahli mripate ati iku pun boten wonten hijabe, tutupe. Aling-alinge. Berarti ati sing wis boten wuta menyang Allah. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Al-Baqarah 257. Sing sapa wonge ning atine iku hanya ada Allah saja. Yukhrijuhum. Mongko bakal ngetokno sapa Allah hum ing mereka minadh-dhulumat dari situasi gelap atine ilan nur menuju padang. Dadine padang masale ada nur makrifat Allah nyalakan. Alam ini akan jadi padang sebab ada sinar listrik iki, Pak. Coba listrik dipatahin kabeh. Peteng no mboten? Peteng. Al-kaunu minal mukawwanat zulmatun. Sifate sakliyane Allah niku peteng. Gelapno ati sampean kali kula. Akhire dadi ahli hijab. Nek niki mboten. Yang kedua, ahli syuhud tidak. Mengapa hatinya gelap orang-orang ahli hijab? Karena walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ila dzulumat. Sama 257 Al-Baqarah. Orang-orang yang ingkar dengan nur makrifat ini, ayat-ayat yang menjelaskan tentang nur makrifat atau seruan untuk melakukan sholatil wusta, dia nggak percaya, justru yang dia jadikan sebagai pemimpin selain Allah dalam hatinya, maka yukhrijunahum, mereka itu akan menggelapkan jenengan minan nuri ila dzulumat. Karena yang kita jadikan sebagai penolong itu adalah at-tauhid. At-tauhid itu perkara selain Allah. Pun. Miturut kacamata syariat, dalile hujai ning Quran. Manakala kebaikan itu datangnya dari Allah, jikalau kejelekan itu dari nafsumu sendiri. Pun Pak, niki syariat gak salah. Karena meripat syariat iku ndeloke mripat dohir mesti makhluk. Sopo sing ngaji? Oh, mukhlason. Makhluk ta mukhlason? Makhluk. Sopo sing salat terus ati sampean ono keimanan aku makhluk. Iku syariat sudah benar. Karena syariat itu memandang makhluke. Coba
kalau kita masuk di dalam pandangan kacamata hakikat atau rohania. Beda. Meripat ati iku mang nyawange kalih rasa. Berarti tembus umpama gak ana Allah dalam diri saya, mboten saged Pak muncul keterangan. Umpama enggak ada Allah dalam diri jenengan, gak mungkin Pak niku mau jenengan saged tekan mriki. Tinggal kita melihat sudut pandang dari syariat apa dari hakikat. Niku penjelasannya. Nek duki hakikat sedaya iku sangka Allah karena sudah diakad dan Allah itu sendiri tidak minta bantuan terhadap apapun. Cuman yang ditanyakan opo sebab Gusti Allah kok ngerakno wong maksiat, ngerakno wong taat. Iki yang harus kita preteli. Ternyata Pak, ketika saat Rasulullah menyampaikan ajaran ini, wa minhum man hadallah. Ada golongan yang mau menerima petunjuk ini. Tapi ada golongan wa minhum man haqqat minad-dhalalah. Ada orang yang bersikukuh berjalan di atas jalan yang hatinya tersesat terhadap kegelapan itu. Mekaten. Nggih. Monggo Mbah. Nuwun sewu. Nggih, Mbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Kamali. Kula nate, Pak, wektu salat Allahu Akbar. Lah niku kula takbir niku enten tiyang bengok-bengok keng Jawi. Kiai gak usah salat, cangkeme bosok medun tak biasok ngoten. Lah kula terusake badhe salam mboten benduk tenan Pak niku. Ngoten. Kula kan ngguak diguak. Lah kula jak salaman dadak kula culna gelimpungan karepe dhewe. Kula mboten napak-napakake. Ngantek lempok tiyange gelimpung mawon. Masya Allah. Niku setunggal. Nggih. Nomor kalih kula kula semerep tiyang jalir kalih tiyang estri ngulon. Terus teratan terus menggok ngawur teng pondok. Niku jauh anten sekelonan niku lebih. Niku kula parani tibake tenan tiyang niku teng pondok tiyang kalih lanang wedok niku. Masya Allah. Terus tasik tunggal Pak niki. Kula sampekno nggih. Nggih. Niku kula salat. Pas takbir Allahu Akbar anten tiyang beto arit 3 niku nggih anten sekelo. Niku parane ngidul. Lah kula badhe salat Mibur. ngidul. Ngidul. Oh ngidul. Nggih. Kula tututi kula beto senter. Dadak musiki pari ya Pak tiyange lah sak bayang mluwayu tak senter Pak. Gedandapan jungkir walik walah mboten kaperan niku. Ngerit pari. Nggih pari nembe tuwuh niku. Nggih. Nembe ambyake. Kula senteri mluwayu kabeh. Lah aku salat to Pak niku. Nggih. Nggih pun ngoten mawon nggih. Nggih. Nggih matur suwun jawabanipun. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la amaradum bisu. Nafsu iku mboten utik-utik ati supaya utik-utik ati mung ing dalem perkara maksiat secara dohir mawon. Artine nafsu itu mempengaruhi, menghalangi wayasudduna an sabilillah. Ketika jenengan laku taat secara syariat dohir, nafsu iku yo mlebu ning jagate ati. Bisiki nang jenengan supaya jenengan iki tidak
melakukan perbuatan yang diperintah dening Gusti Allah. Artinya, siapapun kita tatkala hanya mementingkan ibadah jasmaniah saja, jaware, mboten mikiri ibadah bangsa kolbiyah, rububiyah ke Allah. Siapapun kita nggak pernah aman duki nafsu. Nggak pernah. Siapapun kita jikalau masih ada di alam mukhadoroh atau mukasyafah alias belum dimusyahadah, siapapun kita nggak pernah aman duki nafsu. Sebab nafsu iku gak ngajak mung dohir maksiat secara syariat saja, nafsu itu juga ngeridu menyang ati sampeyan ketika saat jasad iki nglakoni taat ing ngersane Allah. Apa artinya kue mau piyambake gelimpungan padahal mboten jenengan nyapo-nyapo? Artinya kalai nafsu iku Pak ketika jenengan sudah sampai ke makom musyahadah. Itulah makom ma'rifatullah. Wis. Pundi se wujute nafsu? Pundi se? Ngomong nafsu iku angen-angen digambar ndase koyok ketek ono sungune lak ngoten nggih. Ulaika kal an'am balhum adal. Memang Allah nerangake wujude nafsu sing nyata iku di dalam surah Al-Baqarah 208. Innahu, yaitu iblis, lakum kedue sira kabeh iku aduwun mungsuh mubinun kang nyata. Pundi ning atine awak dhewe kok muncul aku makhluk sing iso nglakoni, yaiku nafsu. Wis ah. Gini ku wujudin nafsu muniku digambar secara fisik, mohon maaf tak cuntun awak kula mawon. Ya iki wujude iblis. Krana atiku iku ngaku. Mesti apa sing kula dawuhna ngejak ati sampean ngadoh nang Allah. Gak mungkin. Nafsu atau iblis iku ngajak nang Allah, gak mungkin. Siapa yang berjalan ke arah barat, maka semakin jauh pasti arah timur yang ditinggalkan. Siapa yang hatinya semakin jauh, semakin mendekat kepada hubbus syahwah, maka semakin jauh hati meninggalkan Allah. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Hal itu terjadi sampai apa kek mati. Naudzubillah. Sebaliknya, siapa yang berjalan ke arah, mohon maaf, ke arah timur, semakin jauh arah barat yang ditinggalkan. Sing sapa wonge atine semakin parek, madhep, wabtagu ilaihil wasilah, mendekat kepada Allah, maka hati otomatis semakin jauh tresnane menyang hubbus syahwah. Otomatis Pak ning. Masalah jangan gak percaya, buktekno. Sampean ojo lat oleh dikir atine. Nek gak cocok ambek cocote klason, nang Mojokerto tapuken sandal. Iki Quran lho, Pak. Estu. Sampean buktekno. Justru disitulah jenengan akan dimasukkan Allah dalam satu ayat. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Hati sampean akan sering mendapatkan ketentraman. Oke. Ingatlah, hanya kau mengingat pada Allah, hatimu akan jadi anteng damai. Maksudnya ingat, sadar, ngerasa yen sedaya iku sing agawe mung Gusti Allah. Nek wis ati koyok ngunu, itulah laksana tadi jenengan sholat, ada yang ngomong tak bacok lah ya, nafsu.
Pun satu. Nomor dua, ada seorang wanita dan seorang laki-laki ke pondok. Ngapunten, pondok niku kan wadah. Beda lho Pak, pondok pesantren ambek pondok gede. Beda. Nek pondok pesantren iku mesti lembaga yang mendidik tentang ilmu agama. Nggih ngoten. Nek pondok gede, beda-beda. Nek bahasane Sidoarjo pondok gede. Ngene tiyang. Ini kan Pak ya. Paham nggih? Wis kata terusno. Tulisannya pondok. Pondok gede. Masya Allah. Tapi yang dimaksud di sini, pondok ini saya terjemahkan adalah satu lembaga wadah untuk mendidik jasmani dan rohani. Dalam rangka fa'budu hadza siratum mustaqim. Dalam rangka membenarkan penyembahan kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, ada 3 orang di mana mereka itu pergi ke suatu tempat ladang, yaitu pari. Pari itu, Pak, maknanya itu filosofi. Nek sik nom mesti ngadeg. Ngadeg sini mesti nding kluk. Muhammad wa minaili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Nek bengi ku Muhammad ojo turu wae. Lah terus nyapa Gusti? Tahajud to. Fasjud, tundukno atimu menyang aku. Atine wong iki sok tunduk menyang Allah, manakala dalam hatinya sudah ada dinu tauhid, kisenan ilmu amal istiqomah. Niki Pak. Wis gak muncul takabur, gak muncul hasud, gak muncul riya, gak muncul sum'ah. Sifat-sifat yang tercela di situ Allah bersihkan dari hati seorang yang berzikir. Niki. Makanya pari nek ana isine mesti ndingklu. Nek ndingklu umure ndang selesai. Lah dirit. Lah ngoten nggih. Makanya sampai nek cepet mati, kepingin cepet mati lo ya. Isenono ati sampean ambek dinul hak lho wedi. Wedi mati dah. Nggih. Umume wong iki mau mati lah ngono. Pak tak kandhani sampai nek ngerti. Siapapun di antara panjenengan buka dalam kitab Al-Hikam, ngerti weruh isine ngalam akhirat, saknalika iku indai alam dunya ilang. Sampai kepingin mlebu teng mriku. Sampai roh ndoke petik, Bu. Ndok nih lho. Sing dingremi petik nih lho, ndok. Ini nanti kan akan jadi anak itik. Asine ning jero iku gak betah. Ya iki alam dunya, alam serba terbatas. Bikin rumah terbatas, bikin masjid terbatas, bikin apa saja terbatas. Inilah alam dunya, laksana telur ayam. Mau lari kemana? Niki. Iki alam dunia iki. Makanya orang Jawa, kuining donya iku laksana minangka mampir ngombe. Gak kerasan asline roh iki, Pak. Asline lho ya. Kalau sudah mengerti sejatine sapa urip ning awake iku. Nek wis ngerti, gak kerasan, pingine nang mantuk. Cara telur, ndang neteso. Nek wis netes, disebut anak ayam. Iso lari tak terbatas lah ngoten nggih. Tapi nek ketika saat di dalam telur, tidak bisa kemana, jenengan kali kula, roh iki terbelenggu.
dalam jasad, Pak. Tapi kalau sudah keluar alamnya, alam bebas. Enak. Nek gak enak, wong nggih kuburan mulih kabeh. Iya. Alam bebas. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Iku sing bagi yang mripati gak wuto, mripati ati. Nek mripati ati wuto, masih gak ono, gak ada batasnya. Gelap, bingung. Makanya disebut alam barzah adalah sebuah dinding yang menutupi si roh itu tidak bisa keluar kemana-mana. Dadine jembar tapi sempit. Hada siratum mustaqim. Mbah Buyut sampai dulu kalau ngomong, kalau dawuh, siratal mustaqim iku ngger kaya dene rambut situk dipecah dadi 7. Mendahno cilike. Lah ngoten nggih. Iku artine, Pak. Bukan siratal mustaqim itu segitu. Nyun sewu. Lapangane pesawat terbang, lak nombo nggih. Luwih ombo maneh. Berhubung mripate ati iki wuto, ombo ya apa, luasa ya apa, mboten saged. Tidak bisa mustaqim, lurus mboten saged. Wis ngeten mawon. Secara akal, mengki niki kan dalane kan ombo. Mboten sak rambut, ya toh? Sampai ngadeg teng mriki pun sampean melek sik. Sampeyan mlaku tutuk mriko merem. Kira-kira nyelentung mboten? Halo. Mesti nyelentung. Coba kalau meripat sampean mboten wuto, mboten nyelentung. Lurus, ngerti oh iku got. Iku kali. Tahu. Ya seperti itulah gambarannya. Artinya hamba Allah yang sudah jadikan Allah sebagai kekasihnya karena mengikuti ajaran Rasulullah baik secara syar'i maupun secara hakiki lebih-lebih, maka beliau itu nggak kepingin lama-lama di dunia karena beliau sudah tahu melihat wujudi keindahan alam akhirat. Begitulah. Bapak sampun 3. Ibu ada enggak? Monggo Bu. Niki mike Bu, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki Buddha saking Cepu Gus. Badhe nderek tangklet pribadi. Badhe tangklet niki dikatakan jiwa yang damai niku pripun nggih? Jiwa yang fana, Yang damai. yang damai. Masalah nek dapat anugerah sing pahit niku nek pahite mboten sepira saged nglunggono antara ati sama akal tuh beda. Nggih. Lah nek anugerah sing paling pahit niku mboten saged nglunggono. Pripun carane? Ngoten nggih. Sing Sampun. Sing nomor kalih mengenai membunuh serangga. Nek bertajali niku seolah tuh digigit serangga tuh kok takut membunuh gitu loh Gus. Niku penyebabnya apa Gus? Nggih niku mawon pun. Ngoten nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lungguhe jiwa yang damai iku yang bagaimana? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Di situ ada ya nida. Ya yang sebagai memanggil. Yang dipanggil adalah nafsul mutmainnah. Tulisaniku nafsu. Bukan ya ayyatuhar ruh. Mboten. Temriku an-nafas.
nafsu. Wahai jiwa yang tenang, masuk kembalilah kau irji'i baliyo siro ila rabbiki maring pangeran siro. Munculnya yakni dak, isini yakni dak pemanggilan terhadap jiwa yang damai. Karena jiwa itu awalnya itu tidak mau kembali. Disebut nafsi. Nafsu. Itu adalah ruh yang kotor. Sebetulnya substansinya atau mukhotobnya nafsul mutmainnah adalah ruh, Pak. Oleh karena ruh itu masih kotor disebut nafsul mutmainnah. Jiwa yang damai. Kalau saya artikan begini, wahai ruh sing minggat, wis munai wis. Irji'i baliyo sira ila rabbiki maring pangeran ira. Ada ayat lain, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adzab. Kembalilah lekas kau pada Tuhanmu dan berpasrah dirilah pada Tuhanmu sebelum kematianmu datang. Az-Zumar ayat 54 kalau nggak salah. Mengapa ini harus dipanggil? Karena keadaan jiwa kita, keadaan ruh kita dalam keadaan tinggalkan Allah. Buktinya kita beraktivitas apapun, kita nggak ingat Allah. Justru dalam hati kita, iman yang muncul, nafsu yang melakukan kita. Yang merasa bisa melakukan. Loh, inilah yang disebut ruh yang minggat. Di situ ada apa? Ada syarat. Jikalau wahai kau jiwa yang damai, mau betul-betul kembali kepada Allah, Tuhanmu, maka fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dan kau kembalinya harus rodiyatan mardiyah. Artinya jenengan ridho dan diridani. Artinya Pak, hati kita itu suka cinta pada hubus syahwat siapapun kita. Dengan posisi seperti inilah kita dianggap oleh Allah telah meninggalkan Allah. Dipanggil oleh Allah. Kembalilah. Artinya rodiyatan mardiyah, sampean harus berani untuk tinggalkan cintane ati terhadap selain Allah tadi. Niki syarat, Pak. Gak bisa sampean mencintai Allah sementara ati masih mencintai selain, mboten saged. Mboten saged. Allah itu maha pencemburu. Allah itu mboten purun sampean duakan. Mboten purun. Sampai beriman lebih dari Allah, enggak purun. Makanya taruhlah cintamu terhadap Allah itu di atas segala-galanya. Karena yang setia selama-lamanya cinta itu Allah terhadap dirimu. Uzkuruni azkurkum. Kalau kau cinta aku juga mencintaimu. Jikalau kau ingat aku akan ingat padamu. Bapak Ibu, disitulah nanti akan menjadi jiwa yang disebut mutmainnah, damai di situ. Karena ruh ini kembali datang Gusti Allah. Syarati rodiyatan mardiyah. Lepasen garwamu. Lepasen anakmu. Lepasen dunya bronomu. Secara ruhaniah lho Pak ya. Bukan jasmaniah. Kalau jasmaniah tetap. Ojo kok tinggal garwamu. Ojo kok tinggal anakmu. Jangan kau tinggal kerjaanmu. Tetap kerja.
tapi hatimu tetap mencintai Allah. Wong Allah loh di tengah-tengah istri, suami, anak, kerjaan. Lah urip iku. Ini caranya. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Untuk bisa rodiyatam mardiyah, ikhlas melepaskan, kembali lagi pada materi kita, teruskan hati kita untuk berzikir. Kulina non zikir. Lo dengan sendirinya merotoli sendiri nanti Pak. Merotoli sendiri. Pun itu yang satu. Terus yang kedua, membunuh serangga. Kita harus bertajali. Kadang-kadang serangga itu juga bisa membunuh. Terus ini bagaimana? Ngeten Pak. Apapun yang dihadapkan Allah terhadap kita, bentuk apapun, kopdi ataupun basti. Tetap sampai kali kulo harus kembali dalam iman yang ihsan. Baik kita maupun serangga, di situ ada uripe Gusti Allah. Jangan memandang makhluknya. Jangan. Pandanglah kholiknya. Kholiknya itu Allah punya sifat Pak. 3 sifat. Sifat wajib, sifat mokhal, sifat jais. Terutama ini sifat jais. Apa jais? Wenang. Tarkibe wenang, melakukan monggo, gak melakukan gih monggo. Jikalau melakukan, dalam surat Yasin Allah katakan, idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Hanya itu. Siapapun makhluk tidak akan pernah bisa untuk menghalang-halangi yang apa Allah lakukan. Dan siapapun makhluk tidak akan pernah bisa menyuruh Allah jikalau Allah tidak melakukan. Itulah sifat jais Allah. Malam hari ini, wenangi Allah, gak hujan. Ya gak ada makhluk yang bisa menurunkan hujan. Jikalau Allah menghendaki hujan, pasti hujan dan tidak ada satupun makhluk yang bisa mencegah. Itulah sifat jais. Jadi gak ada bedanya Pak. Apa yang ada pada diri kita sebagai makhluk, manusia dan di serangga, itu semua sifat jaisnya Gusti. Yang terpenting bagaimana hati sampai mendudukkan semua itu Allahnya. Ibu masih ada? Monggo. Monggo Bu. Sekakeli sampean unggahno. Lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apunten Gus. Nggih. Ajeng tangklet bab mimpi. Mimpi. Nggih. Aku niku mimpi teng mriku pun disiapke, dilurusne, ajeng disembelih. Sembelih. Nggih. Nggih. Teng mriku diketokne niku gamane gede putih, warna putih. Diketokne garwane. Gamane. Oh, gaman. Pisone nggih. Pisau. Nggih. Terus Sajelenge disembelih niku enten swara. Nek ape mati piye ngoten. Terus kula mungel Allah ngoten. Terus disembelih. Teng mriku ketinggal sing ngalir sing mili. Terus meninggal. Tapi di sebelah jasadku niku kok enten aku. Artine napa ngoten niku Gus? ngoten nggih.
Cekap semanten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah proses suluk nuju wusul. Inilah proses nafi itsbat. Inilah proses peniadaan rasa keakuan diri sebagai makhluk yang bisa melakukan, dan pengitsbatan adalah menetapkan semua yang bisa yang melakukan sumbernya dari Allah. Inilah yang disebut proses kalau bahasa tauhid tahalli ke tajalli. Artinya ngeten Pak. Jenengan harus merasa dulu. Iso gerak sebab digerak nih Gusti Allah. Berarti masih ada dua. Ada yang digerakkan, ada yang menggerakkan. Seakan-akan kita ini perbendaharaan Allah. Seakan-akan. Jangan berhenti di sini. Karena ini belum ke ahad. Belum ke tunggal. Belum. Rasa wujud Anda. Rasa bisane Anda. Untuk melakukan apapun, makhluknya itu tiadakan. Pak Nyun Sewu. Sepakat mboten jenengan. Kalau kita makhluk asalnya tidak ada. Adanya kita sebab diadakan oleh yang yaitu Allah. Berarti asal kita tidak ada. Jikalau panjenengan ini ingin untuk tahu siapa yang ada sebetulnya, maksudnya ahad, tunggal, Anda harus kembali ke asal Anda. Kalau Anda sudah sampai ke asal Anda tidak ada, mana mungkin perkara yang tidak ada bisa menonton, bisa melihat yang ada. Yang bisa melihat yang ada adalah yang ada. Berarti yang dikatakan makrifat Allah, yang melihat wujud Allah itu Allah sendiri. Makhluknya sudah nggak ada. Inilah yang kumaksud tunggal. Wis, ini rokok. Tujuan orang merokok adalah menikmati rasa di dalam rokok. Otomatis sesuai dengan sunatullah ketetapan Allah ada proses. Prosesi jenengan kali kula nandur mbako. Sudah mbako ini wis siap dilinting. Habis dilinting mencari korean untuk membakar. Contoh lu ya. Lu nek wis ketemu rasane lala apa bluke dibawang. Paham maksud saya? Bu, jenengan mriki wau kan sepedaan. Sing sepedaan. Kalau sudah di sini, lala apa sampean glendang norono sepedai montore kok gak digembol. Paham enggak? Disebut sebagai ma'rifatullah. Itu bukan si hamba isok ndelok wujude Allah. Bukan. Bukan si ruh makhluk tadi bisa melihat wujude Allah. Bukan. Pun salah paham sampean. Maksud manunggaling kawula kelawan Gusti iku ahad sing nyawang Allah ya Allah sendiri. Setelah jenengan roh nama roh makhluk ini tiada. Terus nama Allah. Roh itu. Urip. Nyoto wujudi urip. Kalau sudah ada di situ yang namanya rokok, Pak. Nek wis ketemu rasa.
Piye jenengan gambarno ambek apa? Gambarno sih rasa. Ora iso. Wis pokoke jenengan ojo aneh-aneh. Ibadah dimempengi. Sing ku maksud ibadah dimempengi, zikir jenengan ojo sampak putus. La tatruk adzikra li adami hudurika ma'allahi bihi. Walaupun zikir sampean itu durung bisa hudur ketemu Allah, tetap zikir iku ojo ditinggalkan. Jangan ditinggal. Nanti ada waktunya sendiri, klik ke akad itu terjadi. Nek wis ke akad, tak jamin jenengan gendeng. Ati sampean tak jamin gendeng nang Allah. Tak jamin iku jenenge majdub. Prilakune ati jenenge jadab. Subyeke isim fa'ilnya majdub. Apa sih majdub? Ati lali ambek urusan-urusan sakliyane Gusti. Tapi akal si eling. Niki ono jadab macam luru, Pak. Khas dan khawasul khawas. Nek khas jadab saakale sudah gerang metu jabane omah sualan cekak. Gak isin. Bahkan cawetan tok. Yes, persis kayak arek cilik nih lho, umur 2 tahun, 3 tahun. Nguyuh nanggone embong ngatar, isin mboten? Karena akalnya jadab. Jari wong Jawa, terus si kitab bila aklin. Belum berakal. Coba jenengan sampun gerang daplok ngeten iki. Nguyuh ana kene, ayo. Jadab sing nomor luru mung atine tok gara-gara jenengan dikir terus menerus. Itulah cara untuk menjalin cinta pada Allah. Niki. Entah laki, entah perempuan, monggo. Hal itu bisa dilakukan oleh siapapun lamuno apabila Anda betul-betul ingin bercinta pada Allah yang benar, ikuti fattabi'uni, kata Rasul, ikuti aku. Jikalau betul-betul kau mengikuti aku, kata Rasul dalam surah Ali Imran 31, yuhibbukumullah, ikut jawaban. Maka ndadekake kekasih kum ing sira kabeh sapa Allahu Gusti Allah. Jenengan inilah yang sebagai kekasih Allah. Kekasih itu Pak, ya Allah, kalau kita jabarno kekasih, kemanapun ingat, apapun ingat, keadaan kondisi apapun ingat. Tondo-tondone kekasih iku alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka lah yang beriman, yang imannya sudah ihsan, wa kanu yattaqun, dan dia selalu bertakwa. Apa isinya takwa? Ilmu, amal, istiqomah. Ilmu, ajaran dinut tauhid, ruhaniyah, amal dilaksanakan istiqomah terus menerus. Berarti dzikir iku ra ono putuse. Mimpi disembelih, yaiku artine jenengan ngilangno rasa keakuan. Disembelih. Niki ada ceritanya di surah Al-Baqarah 54, Nabi Musa dengan kaum. Ketika Nabi Musa mau berangkat ke Gunung Turisina, Nabi Musa niku pesen terhadap saudaranya yaitu Harun. Dulurku tolong
umatku jogonen tak tinggal iki ojo sampak nyembah sakliyane Allah. Ditinggal 40 hari 40 malam munajat di Gunung Turisina dalam rangka menerima wahyu kitab Taurat. Apa yang terjadi? Ketika beliau sudah kembali ke kaum. Wa id qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum. Hei kaumku, kau telah berbuat dolim pada Allah dengan bentuk mendolimu dirimu sendiri. Mana bentuk mendolimi diri sendiri? Bittikhadikumul ijla. Dengan adanya kaum itu telah menjadikan anak sapi sebagai penyembahan. Iki isyarah, Pak. Maksudnya, yo kita-kita ini yang mengadakan wujud selain Allah di dalam hati. Beriman, oh sing ngaji klason. Oh sing sholat iki aku. Ini adalah al-ijlah, pedet. Tapi mana diterangkan di situ? Diterangkan anak sapi, disembah-sembah. Bukan iku, Pak. Iku syariate. Lah hakikate bentuknya adalah dalam hati kita ada selain Allah. Al-ijlah. Oleh sebab itu, hei kaumku, fatubu ila bari'ikum, bertobatlah pada Tuhanmu. Dengan cara faktulu anfusakum, bunuh diriyo, patenono sira kabeh. Faktulu do mateni sira kabeh anfusakum ing awak dhewe sira kabeh. Iki nek dimaknani cara muhakamah, akhirnya terjemahane bunuh diri. Padahal bukan itu. Secara hakikat mateni rasa pangrasa keakuan kita sebagai makhluk ini disembelih. Senjatanya apa? Dinut tauhid. Kalimat tauhid itu ada 4, Pak. La ilaha illallah di syariat. Pengajaran kita di kelas syariat. Munculi dzikir jahr. Jahr. Mendidik kita untuk mengenal siapa namanya Tuhan kita, Allah. Lalu munggah tauhid berikutnya, la ilaha illallah. Mendidik kita bagaimana sifat-sifat Allah itu. Muncul dzikir sirri diucap dalam hati. Allah, Allah, Allah. Teruskan naik tauhid pendidikan ketiga, yaitu la ilaha illa anta, kamu. Huwa dia mang. Nek anta, kamu berarti Allah sudah dekat. Kamu, engkau berarti bicara kau, itu berarti di depan. Kalau huwa, dia, jauh, Pak. Niki munculnya dzikir sirul asror. Dzikir tanpa ngucap, tapi ngerosok. Ini gitu, sadar. Apabila ini jenengan teruskan, maka terakhir ke tauhid la ilaha illa ana. Ana sesungguhnya benar Allah. Ini cara untuk menyembelih nafsu. Ini ku gamane wau kalimat tauhid harus dilaksanakan nih. Dipraktek nih di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, terkait masalah mau mati. Nggih, leresah. Ngeten. Tadi sudah saya katakan, orang kalau tahu alam akhirat di depannya, mesti gak kerasan ning alam dunia. Orang kalau tahu bagaimana besarnya, setianya cintanya Allah terhadap kita, kita tidak akan pernah bercinta pada selain Allah.
Nyun sewu Pak, ayo kita ngomong sadar ya. Jenengan saged mirsani nyawang mripat sapa sing layani itu. Telinga bisa mendengar siapa yang melayani itu lewat sifat sama, lewat sifat basor, lewat sifat kalam. Nyun sewu. Umpama jenengan nang warung. Bu, maem, napa sate dilayani. Pun wareg, Bu, soto dilayani. Bu, pecel kabeh dilayani di total. Habisnya pinten, Bu? 350.000. Jenengan boten bayar, langsung belayu. Sing di warung ya napa? Ayo. Mandar gak selamat ning dalan. Lah ngoten nggih. Bisa niki aku mrene. Lah ngoten. Iku logikane seperti itu. Kita Pak dilayani Allah setiap saat dan waktu tanpa pamrih Allah itu. Hanya satu cukup bagimu. Illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dikongkon nyembah. Babakan nyembah niki, jenengan iki disuruh untuk mengakukan bahwasanya semua itu hanya Allah. Jangan pernah merasa meyakini makhluk itu bisa melakukan. Inilah namanya akhlak ilahiyah. Hati sampai muncul satu keimanan, hanya Allah saja segala-galanya. Inilah maksudnya menyembah. Karena menyembah itu tidak lepas dari ini wajah tu wajia. Di situ. Kalau jenengan tidak ini wajah tu wajia, bagaimana ayat surat Al-An'am 79 ini terakhir? Di situ kan ada ditutup wama ana minal musyrikin. Manafi di situ nggak ada Pak. Karena kita menghadap wajah ro'iki terhadap lilladzi fatoros samawati wal ard. Isinin dunya. Artinya menurut kula kacamata hakikat, manakala saya sholat kok atiku madep pasar, berarti kula syirik. Hakikati. Ayat ini kan ada mafhum mukhalafa. Kebalikan arti. Niki ceritanya Nabi Ibrahim. Berhubung beliau ini wajah tu wajia betul-betul menghadap Allah, maka ditutup ayat yang terakhir. Wama ana minal musyrikin. Dan saya bukan lagi termasuk golongan yang menyekutukan Allah. Tapi jikalau saya masih menyembah sifate. Apa sifate? Alladzi fatoros samawati wal ard. Menciptakan kuoso, menciptakan langit dan bumi. Berarti ati kula madhep nang langit dan bumi. Maka tidak wa ma'ana, tapi wa ana minal musyrikin. Lah jawabane tahu kita ana minal musyrikin no surat 7879. Niki kan 79, 7778. Apa? Ketika saat Nabi Ibrahim melihat bulan dianggap pangeran. Hada Robbi. Ketika bulan hilang, oh bukan. Akhirnya ketemu matahari. Hada Robbi. Begitulah seterusnya. Akhirnya ketemu yang sebenarnya. Istilah lagi, Pak tolong jenengan sak durunge sedo, tolong ketemu asik nang Allah. Kembalilah dulu. Artinya, kula pesen sing terakhir, jenengan jangan mati dulu. Sebelum jenengan iki estu sampun marak ketemu Gusti Allah. Itu aja yang kula pesenkan datang jenengan. Oke. Ibu, sudah 3 apa belum? Sudah nggih? Pun niki tinggal 1 Pak. Saking tulisan terkait mimpi. Mimpi pertama, dia melihat bintang. Niku ada api nih, bulet-bulet. Niku maksudnya apa? Tapi sebelum saya teruskan, ini yang ditanyakan 3 mimpi. Ini semuanya di dalam alam mukasyafah.
Alam di mana dibukanya mata hati jenengan terkait ghaibi makhluk. Iki sih alam kasafah. Lah artine ada ada bintang yang ada apinya bulat-bulat, mohon maaf. Bintang iku nek sampen delok. Bisanya kelihatan dikala waktu gelap. Gini mboten. Siang hari sampai tingali bintang nggak kelihatan. Kalau malam hari kelihatan. Artinya apa? Nyun sewu. Jenengan pingin delok wujudnya Allah. Ilang ngono sik, mohon maaf. Padangin dunya. Kebiarin dunya ning ati sampean ilangi sik. Iku nek wis ilang, mongko dadi gelap. Justru di dalam kegelapan ada tersimpan keindahan. Jenengan bisa melihat wujud lentang. Artinya Pak, kebiarin dunya sing disebut padang, iku nek mlebu ati dadi peteng. Ati dadi peteng. Nek ati dadi peteng nang Allah, berarti ku padang dunyane. Gelapno atimu sangka dunya, sepekno atimu sangka sakliyane Allah. Maka barang siapa yang menyepikan, meniadakan selain Allah di dalam hati, maka disitulah Allah akan nyata. Sampai ngertos codot, Pak. Lawa. Nek bengi ngeten iki mboten natap-natap. Mripate cetha. Tapi kalau siang hari ndeladap, makanya kalau siang gak tumon lawa iku kelelawar ya. Keluyuran. Kita nggak pernah tahu. Kecuali lawa kelelawar sing amen godak. Nok pupuse gedangnya dulu itu Pak. Zaman alit saya. Kelelawar itu ada pupuse gedang. Nah saya gedangnya sampun diketoki wong-wonge. Ya jangan salah no kalau kelelawar masuk ke rumah. Ambune pesing kabeh. Nong gedangnya dipotong. Kalau keluar, wah meninggal. Karena dalam mata kelelawar ini kebiarin dunya iki nggak ada. Akhirnya ketika dunyane dia dipaksa untuk keluar deladap Pak. Artinya jangan melihat bintangnya. Lihatlah di dalam cahaya itu siapa. Nggak ada lagi kecuali hanyalah Allah. Yes. Kedua, mimpi yang kedua. Ada gambar wayang orang namine Gatut Kaca. Wayang. Wayang itu makhluk. Sifatnya wayang itu enggak punya hak bisa gerak. Kui akan bisa sampai ke sap langit pitu munggah. Manakala keakuamu iku sampean tinggalkan. Sampai ke Sidratul Muntaha. Rasulullah bisa sampai ke Sidratul Muntaha sebab rasa pangrasa itu sudah tiada. Artinya Allah akan menyiapkan fasilitas buruk, malaikat sebagai penuntun. Lalu diperjalankanlah jenengan Nabi Muhammad ninggalkan dunya sampai ke planet sana. Nggih ngapunten. Sampai ke Sidratul Muntaha. Tapi ingat, sebelum ke Sidratul Muntaha, buruk malaikat itu parkir semuanya. Sepeda sampean parkir, mobil parkir. Setelah sampai ke Sidratul Muntaha, maka tidak ada siapa-siapa kecuali Ahad.
Artinya, jenengan dalam hati kalau sudah betul-betul di kesadaran mutlak, Sidratul Muntaha itu kesadaran mutlak bahwasanya makhluk itu tidak punya sifat wujud, yang wujud cuma Allah, manusia nggak punya kehendak, maka disitulah jenengan iki dikatakan sudah di Sidratul Muntaha. Untuk bisa sampai ke sana perlu ilmu, amal, dan istiqomah. Lah, disebut Gatot Kaca, Pak. Unsur dugi makhluk, kefanaan kemakhlukane. Nek wis kefanaan makhluke, maka itu disebut sakti. Sakti dalam pandangan umum. Tapi sing sakti ku sapa? Kembali lagi dateng Gusti, ya dalange. Saged tak Gatot Kaca iku mabur dhewe. Ora iso. Sing mabur ki sapa, Pak? Bu. Dalange. Nek kesimpulannya piye carane jenengan gak ngaku-ngaku dalam hal aspek apapun. Justru ning ati sampean akokno dalange yaiku Allah. Pun sederhana, Pak. Wong urip itu sebetulnya di situ. Sederhana sekali. Yaitulah namanya akhlak ilahiyah. Totok kromone ati sampean datang Allah itu di situ. Yang terakhir, semerap langit berwarna kados dicap. Ini kan kayak alam kasab semuanya. Niki sing kula maksud gung lewang liwu. Ketiadaan atas semua apa yang mestinya itu pada Allah. Yang asalnya kita tuduh terhadap selain Allah. Artinya apa, Pak? Gini. Jenengan nanti akan melihat keindahan dunia iki jadi fana hilang apabila jenengan iku estu sudah tahu keindahannya alam akhirat. Anda akan sirna cinta Anda pada selain Allah manakala cinta Anda sudah betul-betul terhadap Allah. Bapak Ibu hadirin, itulah apa yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan malam hari ini pas jam 12. Sak jam nggih niku wau. Niku punjule niku, punjule. Wis mboten napa-napa, sing penting bagaimana kita merapat nang Allah, ilmu itu menjadi ilmu yang bermanfaat dan memberkati terhadap yang memberkati Allah terhadap kita dan keluarga kita ila yaumiddin kulluhum ajmain lahumul fatihah.